Jawa ya apa ya? Aman Mas. Unit R60 ini komponen-komponennya area engine dulu ya. Engine-nya menggunakan GSK 19. GSK 19 itu adalah produk dari si Kamin seperti itu. Nah, kemudian yang paling dekat dengan saya ini yang sampean lihat ini adalah oil cooler. Cooling oil cooler atau teman-teman Volvo menyebutnya adalah exchanger ya, seperti itu. Nah, dan sampingnya ini ada engine yang tadi sampean tanyakan. Sini adalah brake cooling filter. Nah, ini sebenarnya di atasnya ini ada ini ya, ada gig untuk pemantau kalau sudah jarumnya sudah mengarah ke merah, itu tandanya filter ini sudah clogged atau biasa disebut buntu. Tapi karena dia juga selain itu dia juga ini ya, apa namanya, unit ini tidak semuanya full elektrik ya. Jadi kita melihatnya itu setiap komponen filter kadang ada beberapa yang dipasangin gig manual. Jadi dipantau secara manual. Oh, ini sudah mengarah ke merah, jadi tandanya sudah buntu atau waktunya penggantian filter, seperti itu. Untuk indikator lah. Biasanya kan ada sensor atau istilahnya itu untuk membaca di monitor, tapi kalau ini ada beberapa komponen yang belum menggunakan itu karena R60 belum seperti R100 ya, masih semi analog seperti itu. Bahasanya sebutannya adalah semi digital, jadi masih ada analognya seperti itu. Nah, kemudian untuk di bawahnya ini adalah plugnya ya. Kalau kita akan mengganti filter itu biasanya ini kita buka dulu. Kita filternya di dalam ya, filternya di dalam. Ini kita buka, kita tumpahin dulu sampai yang terdapat di dalamnya ini bersih, baru kita buka bongkar filter dari sisi atas dengan cara diputar covernya ya. Di atas ini ada bautnya, ada baut shaftnya, baru dibuka stutnya, bahasanya gitu. Filternya ada di dalamnya. Bawah buat ngetrain aja ya, di bawah buat ngetrain aja seperti itu. Kemudian dia ini ya, ada suspensi juga, ini suspensi. Kemudian depannya ini menggunakan brake, tipenya masih kaliper. Kalau teman-teman pernah tahu, mungkin yang familiar juga dengan unit yang lain, merek lain ya kayak Komatsu, ya ini sama kayak di 465 step itu masih menggunakan front wheel caliper seperti itu. Jadi wheel depan menggunakan brake caliper ya. Jadi kalau ditanyakan kok ini depannya nggak ada final gripnya, ya ini nggak ada. Yang depan masih mengandalkan ini ya, masih mengandalkan brake caliper. Berarti kalau Komatsu Strip 7 itu Mas ya, yang depan itu final grip juga? Yang maaf bukan final grip, maksudnya hubnya yang depan, wheel hubnya yang depan ini masih menggunakan brake-nya ini ya, dari belum wet type, tapi masih tipe caliper brake seperti itu. Mas, kalau ini Mas water separator. Oke, ini kalau orang-orang menyebut di sini adalah pre-filter atau biasa disebut rakor filter ya. Jadi saringan filter utama setelah tangki yang akan masuk ke sistem. Sebelum ke sistem dia dari tangki itu masuk ke sini dulu ke filter ini ya, rakor. Setelah rakor baru ke ini ya, ke feed pump atau ke ini ya, ke supply pump. Supply pump ada terbagi dua, satunya feed pump, baru ke ini masuk ke filter main fuel filter. Oh, yang dua. Nah, setelah main fuel filter baru dikirimkan lagi ke supply pump, baru disuplaikan menuju ke masing-masing injektor. Nah, itu ya, seperti itu. Ya, model pompanya ini masih dia belum menggunakan ini ya, belum menggunakan CRI, cuman dia sudah HPI atau high pressure injection. Biasanya orang ini fuel pump. Fuel pump. Ya, itu intinya ini fuel pump. Ini filter pertama atau pri atau biasa orang-orang kalau Volvo menyebutnya adalah rakor filter. Nah, ini baru yang main fuel filternya yang ini. Main fuel filter. Jadi filter yang saringannya paling halus. Sebelum disuplaikan lagi oleh pompa fuel menuju ke masing-masing injektor atau biasanya untuk pengkabutan lah seperti itu. Nah, kemudian ini di
sini ada tangki ya, tangki hidrolik dan tangki brick ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat sisi kanan ini adalah untuk hose and brake cooling. Hose and brake cooling ya. Dari satu tangki ini dia sebenarnya dia terbagi ya. Ada bahasanya ada pembaginya di dalam. Ada sekatannya seperti Sekat. itu. Nah, yang sebelah kiri kita adalah untuk steering and brake actuator, atau biasanya teman-teman menyebut ini ya, brake control valve-nya untuk brake system. Brake system itu menggunakan supply dari tangki yang sebelah kiri seperti itu, bareng dengan si steering ya. Nah, selanjutnya ini ada lubang pengisian ya, lubang pengisiannya untuk si transmisi. Oh, transmisi dari sini ya. Dari sini ini adalah lubang pengisian dari si transmisi. Nah, untuk masing-masing dari tangki atas ya ada di atas ini. Oh, siap. Pengisiannya. Nah, untuk di sini ada glass level. Ini untuk yang tadi ya, glass levelnya untuk melihat dari brake sama ini brake actuator atau brake control pumpnya dengan si steering. Yang ini steering and brake cooling. Ini ada glass juga nih, Mas? Ya ini kan bahasanya kita harus melihat level yang di bawah dulu. Oh. Ini sudah terisi penuh, tandanya yang strainer yang ada di dalam ini tidak mengalami buntu. Oh. Jadi bisa mengisi sisi bawah Ya. dulu sampai baru isi level di atasnya. Ring levelnya ada di sini ya. Ada top, ada juga lowernya seperti itu. Berarti ini bisa dibilang strainer ya, Mas ya, di dalam ya? Di dalamnya ada strainer line yang hubung ke masing-masing suction pumpnya atau suction line seperti itu. Filternya yang di atas. Ya, filternya yang ada di atas. Siap. Ini tadi Gimana? ini yang Ya, untuk yang di sini ini ada akumulator ya. Akumulatornya dari si steering seperti itu. Ada akumulator dari si steering. Fungsinya apa ya? Fungsinya ketika posisi unit itu mati, kembali lagi akumulator steering itu kan akumulator. Definisi akumulator adalah berfungsi untuk menyimpan tekanan. Ketika engine mati atau sistem sudah tidak bekerja, steering masih bisa digerakkan dalam jeda beberapa detik atau sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi harus kondisi akumulator ini masih mampu menyimpan tekanan. Bahasanya ketika akumulator masih bekerja dengan baik, unit kita matikan, posisi tidak ada ini ya, sirkulasi pressure oli ataupun oli. Nah, itu masih kita bisa mainkan steering. Nah, masih ada tekanan ya? Ya, sampai ketika tekanan ini sudah mulai habis, steering valve otomatis akan ngelock. Biasanya seperti itu, karena tidak ada yang mampu mendorong si steering control valve lagi untuk bergerak ke kanan atau kalau yang ini filter transmisi toh, Mas? Yang gantung, yang gantung itu. Ya, betul. Itu ada merah kuning itu gig ya? Gig nah, ya? untuk yang di sini itu adalah gignya. Biasanya seperti itu. Oh iya. Jadi indikator yang sudah saya sebutkan di awal tadi, tidak semuanya dia sudah menggunakan sistem mekatronik atau mekanikal elektronik, tapi ada beberapa yang masih belum digital ya, atau bahasa disebut masih analog. Jadi kita hanya melihat secara visual. Seperti halnya yang ada di depan tadi yang di filter brake cooling itu juga sama. Jadi tidak ada yang memberikan informasi ke monitor ini ngeblok atau tidaknya. Jadi kadang by ini ya, interval service, penggantiannya yang mengikuti service ataupun sesuai dengan pengecekan secara visual seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya ya, ketika teman-teman melihat yang ini ya nah, nih teman-teman melihat di sini ada keran, manual keran. Kenapa ini di lock? Sebenarnya dia punya lock, tapi ini sudah diganti locknya dengan mungkin pengunci dari teman-teman mekanik ya, tirap. Karena ini memang harus posisikan seperti ini atau terkunci. Kenapa? Ini berfungsi untuk menurunkan vessel ketika dia posisi
unit mati. Jadi Oh. kita cukup membuka kerannya ini untuk merilis tekanan yang ada dalam si silinder ataupun Silinder, si hose silinder. Itu dengan cara membuka keran di sini apa memberi tekanan menuju ke salah satu kontrol valve untuk menurunkan menuju ke arah lower atau turun. Makanya ini bisa kita manual, kita buka, ya kita kerannya kita buka, nanti vessel itu bisa turun. Nah, tapi jadi pengingat kita ketika contoh teman-teman operator mengoperasikan unit itu setiap di dam itu bawaannya tidak mampu naik. Kadang ketika mampu naik nggak lama drift atau turun lagi itu bisa memungkinkan dia kerannya sudah sedikit terbuka. Nah, makanya ini diberikan lock seperti ini supaya tidak dibuat dibuka seperti itu, karena ketika nanti posisi terbuka akan ada tekanan yang mendorong ke sisi lower ataupun spool yang ada di kontrol valve itu turun, sehingga apa suspensi akan suspensi si hose akan drift terus, akan mengajak turun, vesselnya turun seperti itu. Nah, ini keran manualnya sebenarnya manual. Ketika contoh kita sudah selesai kerja, unitnya ternyata nggak mau running, habis progres apa seperti itu. Nah, itu kita butuhnya adalah ini contoh di lapangan. Waduh, ini kalau kehujanan komponen di atasnya pasti agak sedikit berbahaya. Oh iya, diturunkan. Nah, makanya kita masih bisa menurunkan secara manual dari bawah. Nah, level ya kita harus melihat posisi dia rata ya, rata lurus seperti itu, lurus dengan tengah ginian. Nah, ini levelnya itu lurus. Nah, kemudian kadang ada yang tanya, terus ngedrilnya dari mana atau ketika mau ganti oli, ya tetap dari lubang ini ya, dari lubangnya oil level, tapi diposisikan ke arah Bawah. ya, atau biasa jarum ini ya, angka 6 6. ya, seperti itu. Nah, nanti ketika memposisikan lagi gimana ya, kita posisikan di level lagi di arah jarum jam berapa ya, 9 ya, 9. 3, 6, 9 seperti itu. Apakah tidak apa-apa? Ya tidak apa, karena pergerakannya hanya butuh effortnya sedikit, nggak terlalu harus diputar-putar kemana sampai benar-benar level, ya itu kemungkinan bisa rontok. Tapi ini memang hanya menggunakan satu plug untuk drain dan untuk level seperti itu. Untuk unit R60. Makanya kadang ada yang masih bingung. Nah, ini kok nggak kayak HD ya? HD 785 kan ada plugnya drain, ada levelnya. Nah, ini tidak, ini hanya mengandalkan pengisian dan sama pembuangan dari satu lubang atau satu plug seperti itu. Siap. Transmission filter. Nah, filter transmisi. Transmission filter. Nanti tak kasih tanda. Gitu. Ya sampean maju ya rapo. Terus sebelah itu pompa? Ya, itu pompanya untuk si steering hose and pre-cooling pump. Hose and pre-cooling, oh Ya, hose-nya besar. hose and pre-cooling pump. Ya, nanti ada beberapa, ada yang jalurnya itu menuju ke filter yang ada di depan tadi, Mas. Yang ini. Ya, yang ketemu hose ini. Nah, betul. Yang tadi sampean tanyakan itu kan. Nah, itu ada yang hubung memang kan. Sebelum menuju ke exchanger itu dia melewati si filter dulu. Saya disaring dulu baru sirkulasi ke exchanger. Nah, untuk exchanger itu adalah pendinginannya menggunakan si coolant atau pendinginan cooling system ya. Jadi panasnya oil break ataupun dari break cooling itu didinginkan oleh coolant, sehingga panas coolant itu disirkulasikan ke radiator untuk didinginkan oleh si fan atau kipas seperti itu. Nah, itu jadi dia masih menggunakan pendinginannya ya hampir sama dengan oil cooler sebenarnya seperti itu. R60 ini pakai aftercooler apa intercooler, Mas? Pendingin udara dari Udara dengan udara, Mas. Udara-udara ya? Sama bahasanya intercooler seperti itu. intercooler atau aftercooler, Sebenarnya air to air. aftercooler ya air to air ya seperti itu. Aftercoolernya untuk bahasanya air to airnya menggunakan intercooler. Oh, siap. Intercooler atau biasa disebut orang Komatsu air to air cooler. Nah, itu adalah Ini ya yang water tuh, daerah sana. yang ngeblok kotor itu kan, itu adalah punyanya ini ya, punyanya hose control valve.
Oh, Ya, kontrol powernya di situ. dam ya, power silinder dam. Ini daerah sini ya. Yang Kontrol valve silinder dam Ya. atau hose dam. ya. Nah kemudian kita ke atas saja kayak Langsung. kayaknya lebih ke engine kanan dulu. Engine yang saya bicarakan tadi ini adalah jalur aksesnya dari ketika pendinginannya membutuhkan bahasanya intercooler atau air to air cooler ya. Oh iya. Nah ini aksesnya, ini jadi jalur untuk intake exhaust system yang dari turbo harus didinginkan dulu sebelum masuk ke masing-masing silinder pada engine ya, atau Turbo sebelah sini ruang turbo ini. bakar. Turbo. Betul. Tuh, ini ada turbo ya. Turbo. Dia ada yang ngubung dari atas dari si air cleaner ya. Yang ini satunya lagi ke exhaust gas atau biasa teman-teman menyebut exhaust manifold line seperti itu. Ini ke biasanya nyebutnya knalpot lah, muffler seperti itu. Nah, nanti kemudian ini juga masih menggunakan manual ya, manual puli atau fan-nya hanya mengandalkan dari putaran bel, belum menggunakan motor fan ya. Kalau ini ada alternator untuk ini ya, charging si baterai. Charging baterai. Nah, itu ini akumulator di sebelah kanan. Untuk yang di sebelah kiri tadi adalah Kompresor AC. Jadi kalau panel baterai menyala, kemungkinan besar yang bermasalah di sistem pengisian, bisa di alternatornya, bisa di fan belnya ya Mas ya. Fan belnya, bisa juga kondisi baterainya seperti itu. Siap. Atau ada kekendoran pada jalur ataupun si ini ya, harness biasanya orang menyebut seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga ada untuk membantu pengisian si grease. Oh, pengisian grease di sini. Pengisian grease-nya di sini ini untuk membantu seperti itu. Nah, tetapi kadang teman-teman juga masih pengisian dari atas ya, dari tabungnya langsung itu ada nepelnya juga untuk mengisi seperti itu. Nah, ini juga ada sistem safety-nya ya, menggunakan ini juga penanggulangan kebakaran atau biasa teman-teman nyebut fire suppression seperti itu. Ini yang kayak keong ini Mas ya. Gimana? Water pump ya? Ya betul, yang itu adalah water pump. Makanya dia suplainya ada yang dilewatkan menuju ke si nih Exchanger. karena exchangernya membutuhkan pendinginan dengan coolant. Nah, hidrolik exchanger seperti itu, atau coolernya steering and hoist and brake cooling. Kan ini hoist and brake cooling, maaf, ini hoist and brake cooling. Ini brake and steering. Yo, brake and steering ya. Jadi brake aktuator dan steering. Jadi ini ke sistem brake line-nya lah seperti itu. Ini brake yang untuk sistem pengereman memang. Ya, sistem pengereman. Kalau ini untuk si steering. Sama sistem steeringnya. Kalau ini brake cooling, hoist dan brake cooling. Jadi untuk pendinginan oil brake cooling ya. Ya, Bedanya ini brake cooling, ini brake system. Untuk pendinginan brake cooling, ini untuk pendinginan brake system. Kenapa ini dikasih lebih besar? Karena suplai olinya juga lebih banyak. Siap. Jadi kan brake cooling itu kan sirkulasi terus. Karena kan olinya untuk melumasi supaya selalu dingin sistemnya biasanya seperti itu. Oke. Makanya dia si exchangernya lebih besar. Kemudian juga dia menggunakan corrosion resistor. Meskipun unit ini sudah sistem pendinginannya sudah sangat bagus, atau biasa teman-teman menyebut di unit ini sudah menggunakan coolant ini ya, yang tahan terhadap titik beku atau antifreeze dan juga anti korosi atau tidak mudah berkarat. Akan tetapi dia tetap ya, unitnya masih menggunakan, engine-nya masih menggunakan si corrosion resistor Putih ini Mas ya. ya. Tapi orang Volvo kadang menyebutnya adalah cooling filter atau coolant filter seperti itu. Oke. Tapi ini masih satu tipe dengan corrosion resistor. Starting
motor. Oh, starting motornya ini. Jadi starting motornya tipenya memang agak sedikit kayak tabung ya, tapi sebenarnya itu adalah kayak besar motor ya. starting. Iya. Oh, motor starting. Iya. Jadi unit ini tidak membutuhkan emergency steering motor yang listrik itu seperti Komatsu karena tadi ada akumulator steering tadi ya, yang dia masih selama masih ada tekanan di akumulatornya, steering masih bisa digerakkan walaupun cuma beberapa detik, sekitar 1 menitan mungkin ya. Karena ini kan mau unit-unit model sekarang kan dibikin, unit sekarang dibikin sesimpel mungkin. Jadi memang gimana caranya supaya tidak terlalu ribet ya. Dibikin ada akumulator, kemudian intinya ada penyimpan tekanan dikala unit itu mati. Karena kembali lagi kadang ada case kita butuh namanya evakuasi unit tanpa unit bisa diaktifkan seperti itu. Tanpa bisa running, tapi ketika masih ada pressure yang terjaga ya masih bisa di steering sedikit-sedikit. Akan tetapi kekurangannya apa? Ya ketika kita pressure dari akumulator itu sudah habis ya, kita sudah tidak bisa mengaktifkan sistem tersebut, contoh di steering ataupun brake ya seperti itu. Jadi kelebihannya yang di Komatsu selama masih ada arus tersimpan di baterai, masih bisa lah spot-spot 90 detik kan kalau emergency steering itu di Komatsu 90 detik bisa digerakkan, nanti stop lagi, dilanjut lagi, tunggu dingin motornya baru dilanjut. Itu kalau di Komatsu. Kalau di sini nggak bisa selama tekanan di akumulatornya habis ya udah nggak bisa digerakkan lagi kan gitu. Bisa digerakkan. Kecuali di running dulu. Itu pun kalau engine-nya masih bisa di running. Kalau kondisi breakdown kan kadang nggak bisa di running kan. Kondisi breakdown sudah tidak bisa di running, jadi ya apa namanya, tidak bisa buat steering lagi seperti itu. Siap. Kemudian yang ada di sini juga ini yang valve yang ada di sini mas. Ya nanti kalau sampai ketemu unit yang bersih ya, ini valve sini ada. Kalau di Komatsu sebenarnya sebutannya adalah crossover relief valve. Jadi untuk memastikan tekanan tinggi di masing-masing silinder steering, karena kembali lagi steering itu adanya dia bisa steering karena dia digerakkan oleh 2 silinder ya. 2 silinder. Nah, ketika ada contoh posisi steering ke kiri, otomatis apa? Steering ke kiri itu ya silinder yang di kiri itu mentok ya, seperti itu, mentok. Yang di kanan itu menuju rootnya ini menuju ke arah head, yang satunya ini malah satunya menuju ke arah bottom. Jadi bahasanya kalau sebutannya mekanik itu satunya rootnya keluar, satunya rootnya masuk, akan terjadi suatu sistem steering ataupun kemudinya belok seperti itu. Nah, untuk menanggulangi adanya tekanan yang berlebih digunakan si relief. Contoh nih, steering sudah mentok dimain-mainkan deg 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 deg. Nah, itu jadi ada safety-nya. Ada safety-nya supaya tidak terjadi benturan yang tinggi di dalam silinder. Itu pun juga untuk tujuannya supaya silinder steering lebih awet. Makanya digunakan si crossover relief, atau itu untuk Komatsu kalau di sini adalah namanya relief steering seperti itu. Oke. Termasuk ketika contoh posisi saya jalan lurus tanpa steering tidak saya gerakkan, ternyata tiba-tiba ditabrak, itu juga bisa masuk safety. Contoh, jadi steering tanpa digerakkan, si steering valve tanpa kita mainkan, tapi tiba-tiba tire itu contoh ditabrak sama dozer, dimundurin dozer, otomatis akan sedikit menggerakkan si steering ya. Tire bergerak otomatis bergerak masuk ya, steering akan sedikit kedorong, atau steering silinder akan sedikit kedorong. Nah, maka dari itu ya butuhnya si ini untuk safety-nya. Termasuk unit mati, unit posisi mati nih. Unit posisi mati tiba-tiba ada orang operasikan EXA, ini ke swing tire-nya gerak. Ini. Ya, betul. Yang ini. Ini bloknya, ini reliefnya. Jadi fungsi ini salah satunya ketika engine mati dan di sini masih ada oli di hose-nya. Dikhawatirkan suatu saat ada benturan dari luar. Ketika dari luar ada tekanan, sedangkan di sini masih tertahan sama oli, itu kan bisa mengakibatkan rootnya ini bisa bengkok ya mas ya. Bisa bengkok. Makanya diselamatkan untuk safety-nya ini agar bisa tekanan dari sana diteruskan dan rilis kembali ke
tangki gitu ya Mas ya. Ya, ketika tekanannya melebihi kemampuan ini untuk menahan, ini akan terdorong membuat jalur menuju ke tangki. Iya, betul. Jadi pressure-nya oli yang ada di sini akhirnya apa? Kalah toh? Ada yang terbuang toh? Iya. Otomatis fluidnya akan terdorong surut. Makanya dia tidak akan bengkok atau tidak akan patah. Ya kecuali ada case memang udah umur gitu kan, bengkok atau patah atau bertak gitu kan, sudah beda case. Ada sistem yang sudah mulai melemah lah. Karena setiap part kan pasti punya lifetime. Ada lifetime, ada umurnya seperti itu. Siap. Nah, kemudian ini adalah mounting engine ya Mas ya. Ini ada maintenance-nya ya. Mounting engine ini ada maintenance-nya ketika yang paling kita rasakan apa? Ketika di dalam kabin contoh peredamannya sudah sangat tidak mampuannya untuk meredam tinggi. Contoh unit baru di running tanpa jalan nih. Baru itu udah getar. Operator kan sebagai pengemudian pasti tingkat kenyamanan yang tingkatan kenyamanan sangat dibutuhkan. Nah, itu biasanya ada dua indikasi ya. Indikasi dari rubber engine ini sudah mulai aus atau tidak mampu jadi ini ya, jadi peredam tekanan ataupun getaran, ataupun damper yang ada di output di PTO atau biasa teman-teman nyebutnya ada ini ya, engine damper seperti itu. Nah, itu sudah mulai aus juga bisa jadi seperti itu. Ada dua case. Nah, biasanya ketika paling pertama kena itu adalah engine damper, karena dia memang masuk di umurannya adalah setengah umur unit atau biasa disebut midlife seperti itu. Engine damper, kemudian ada water pump, kemudian ada alternator, starting motor, seperti itu masuk ke midlife seperti itu ya. Jadi teman-teman sering ketemu kok ada mekanik kok unit gak kenapa-kenapa, kok ada jadwal penggantian part, itu karena supaya tidak terjadi kerusakan dadakan. Contoh terutama di HM ketika ketemu HM 10.000 12.000 jam, nah itu tiba-tiba kok water pumpku nggak bocor loh Mas, kok udah diganti, karena memang kita mending ganti dulu daripada nanti keburu bocor seperti itu, karena ini masuk di perawatan setengah umur atau midlife seperti itu biasanya gitu. Nah, kemudian yang di belakang ini ada front drive shaft ya, jadi sama sebenarnya, ada punya drive shaft, penghubung putaran ataupun ini ya tenaga yang dikeluarkan oleh si PTO ataupun dari engine, nah disalurkan menuju ke transmisi. Ini sebenarnya ada transmisinya seperti itu. Ini adalah front drive shaft, kemudian yang di sana adalah propeller belakang atau rear drive shaft seperti itu. Nah, di depannya ini juga ada PTO ya, ada PTO power take off-nya. Nah, itu power take off ini dia juga di dalamnya adalah gear ya, jadi sebagai penghubung output dari engine itu kan model flywheel. Nah, itu juga akhirnya dihubungkan. Gimana? Yang ini kah? Ya, ini pompanya di PTO yang di depan. Yang depan ini dia juga ada maintenance-nya Mas. PTO. Ada maintenance-nya, itu ada plug di atas dan plug yang ada di bawah. Itu makanya ada penggantian olinya. Penggantian oli PTO itu di 500 jam. Kelipatan 500, 1000 baru 1500, 2000 seperti itu. Per 500 jam kita mengganti oil PTO seperti itu. Olinya cuman sedikit ya, cuman sekitar 1,8 liter. Jadi di dalam PTO itu sistemnya sistem gear Mas ya? Cuman gear aja. Jadi cuman dia itu kalau gear berputar kan oli yang tampon situ akan tersirkulasi sebagai ini pelumas. Nah, gear yang besar itu sebagai penghubung gear kecil-kecilnya pada masing-masing pompa atau shaft lah ya. Shaft pada masing-masing pompa. Shaft dari pompa. Ya, shaft dari pompa. Jadi pompa ini penggeraknya adalah gear, dari gear ya. Jadi meneruskan putaran dari PTO tadi. Ya, dari PTO. PTO dapat dari output engine. Itu. Atas. Makanya kalau kita melihat ini ada frame-nya ini kan kita nggak bisa ya. Wah, ini mana sih? Nggak kelihatan kalau dilihat dari belakang tadi ada pemisahnya kan? Ada pemisah. Ini yang bawah radiator, yang atas intercooler atau air to air. Kemudian yang di depannya ini adalah kondensor AC. Ciri-cirinya gampang, pokoknya kalau ada hose kecil ya itu kondensor AC. Hose kecil. Tapi ini beda kalau sampai lihatin di
di beda lagi ya 785 di apa ya, ada cooler juga macam-macam gitu. Iya, ada oil coolernya juga. Ya, Jadi ada dia cooler 785 yang kayaknya nggak pakai ini Mas ya. enggak. Dia ada di sini ya, mirip Iya. mirip kondensor lah, mirip Mirip radiator kondensor. di sini. Itu sama di dalam bloknya si ini ya, inputnya cooling system atau ini ya, lower group, lower cooling. Nah itu di dalamnya juga ada sirip-siripnya, itu Untuk pre-cooling. pre-cooling. Ya, pre-cooling. Berarti yang oil cooler yang di Komatsu depan itu gua apa Mas? Kinggo Pendingin. hidrolik Oh, hidrolik. and steering Yang pre-coolingnya yang yang di dalam bawah. di dalam bawah. Ya. Makanya kadang ada coolant nyampur sama oli ini itu. Iya, karena iya, seringnya di situ. jebol di dalamnya. Hmm. Nah ini juga ada macam-macam, ada clipsal, ada emergency. Bersama ini ada engine shutdown. Engine Ini ketika shutdown. posisi dia di ini seperti ini, dia mengaktifkan engine shutdown. Mirip punya ngaket. Nah, ya. Ngaket juga Gitu. bentuknya gitu, dia di Ketika bawah posisi juga. gini dia aktif, ini engine bisa running. Kalau seperti ini, baik dilihat dari segi tidak bisa ditutup, jadi tandanya itu masih nonaktifkan engine atau engine tidak bisa di running. Oh iya. Nah umumnya kan seperti ini. Ini posisi sudah bisa running lagi, ada tandanya nih. Siap. Begitu, sama ada lampu juga. Mau lihat di atas? Langsung, Atau- Mas.